Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Nunusaku Universitas Patimura dengan saya Akmal Fauzi Muniaha sebagai pembicara pertama dari sisi pro, Hairunisa Hunusalela sebagai pembicara kedua dari sisi kontra, dan Insulani sebagai pembicara penyimpun. Sekian dan terima kasih. Et Augusta Perangusta Hotu Messi. Nemo judex in causa sua. Tidak seorang pun boleh mengadili dirinya sendiri. Thomas Aquinas, seorang filsuf hukum, menyatakan bahwa hukum positif yang tidak selaras dengan hukum kodrat tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Oleh karena itu, pelanggaran HAM berat oleh anggota militer bukan hanya pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika universal yang mendasari keberadaan hukum itu sendiri. Pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan fenomena yang terus membayangi keadaan keadilan di Indonesia. Sampai saat ini, banyak kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun menjadi tanda tanya yang besar ketika pelanggaran HAM berat itu dilakukan oleh anggota militer. Apakah penyelesaiannya harus di pengadilan militer ataukah di pengadilan HAM? Dewan Juri yang terhormat, tim pro datang dengan 2 poin argumentasi utama, yakni yang pertama, dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dewan Juri melihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama di hadapan hukum. Ini berarti bahwa pengadilan harus menjamin setiap orang memperoleh perilaku yang adil dan sama. Dewan Juri yang arif dan bijaksana melihat pada hukum positif yang secara tegas termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 7 undang-undang tersebut disebutkan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan dalam pasal 10 ditegaskan bahwa pelanggaran ini diadili oleh pengadilan HAM sebagai bagian dari peradilan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip non-impunitas yang menekankan bahwa tidak ada satupun yang berada di atas hukum. Dan yang kedua, ketimpangan dan konflik kepentingan. Ketika pelaku pelanggaran HAM berat berasal dari institusi militer, permasalahan menjadi jauh lebih kompleks karena berkaitan dengan aspek kekuasaan, hierarki komando, dan sistem peradilan internal militer yang kerap kali dinilai tidak independen. Dewan Juri, meskipun dilakukan investigasi dan penyelidikan, para pelaku yang berasal dari militer seringkali diadili oleh pengadilan militer, bukan pengadilan HAM, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Berdasarkan data yang dirilis dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2025, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 9 kasus pembunuhan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh prajurit TNI. Hal ini membuktikan adanya ketimpangan dalam peradilan militer yang justru dipertanyakan putusan yang dikeluarkan, yang pada akhirnya pengadilan militer tidak memberikan efek jerah pada anggotanya dalam melakukan tindakan yang bertentangan. Berkaca pada tingkat internasional, negara-negara seperti Argentina, Jerman, dan Serbia telah menunjukkan bahwa militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat diadili melalui pengadilan HAM atau pengadilan sipil, bukan sistem peradilan internal militer. Di Jerman, pelanggaran HAM ditangani di pengadilan umum dengan hakim yang independen dan mekanisme hukum yang jelas, sehingga solusi yang dapat digagas yakni pemerintah harus memperkuat sistem peradilan HAM dan mempercepat proses ad hoc dengan melakukan penyederhanaan proses pembentukan pengadilan HAM, termasuk mekanisme usulan dari DPR dan putusan Presiden, meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses pengadilan ad hoc, termasuk dengan memilih hakim yang kompeten dan tidak memiliki bias. Dengan solusi ini, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia, serta memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat, termasuk anggota militer, dapat diadili secara adil dan transparan dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Sekian dan terima kasih. Lex Specialis Droga del General, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Dewan Juri yang terhormat, sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya menjamin keadilan bagi korban, tetapi juga hak-hak terdakwa, termasuk anggota militer yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat. Pengadilan militer memiliki keahlian dan pemahaman khusus terhadap dinamika, tekanan, serta standar operasional yang berlaku dalam militer. Dalam banyak kasus, tindakan yang diambil oleh anggota militer terjadi di
mengawal situasi luar biasa seperti konflik bersenjata, operasi keamanan, atau penugasan di daerah rawan. Penilaian di atas tindakan tersebut membutuhkan perspektif yang memahami konteks militer agar tidak terjadi kriminalisasi atas keputusan taktis di lapangan. Di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, prajurit TNI bukan sekedar warga negara biasa, melainkan bagian dari organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, mereka harus tunduk pada aturan dan mekanisme hukum yang juga khusus, yang mampu menangani dinamika dan keutuhan militer secara tepat. Peradilan militer memiliki kewenangan yurisdiksi yang jelas untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik yang berkaitan dengan pelanggaran hukum militer maupun pidana umum tertentu. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa prajurit harus diadili oleh peradilan militer agar proses hukum dapat berjalan mempertimbangkan konteks dan disiplin militer. Dengan demikian, peradilan militer tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga disiplin internal yang sangat penting bagi keberlangsungan tugas militer. Dengan itu, Dewan Juri yang terhormat, ketidakberpihakan tim kontra kokoh dengan 2 poin argumentasi. Yang pertama, kepastian hukum dan melindungi hak terdakwa dalam konteks operasi militer, dan yang kedua, dualisme peradilan. Dewan Juri yang terhormat, anggota militer memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan warga sipil lainnya. Mereka terikat pada hierarki komando sipil ketat dan kode etik militer yang khusus. Tugas-tugas seperti menjaga kedaulatan negara, menanggulangi pemberontakan, dan melaksanakan operasi militer di wilayah konflik seringkali melibatkan pengambilan keputusan cepat dalam situasi yang lebih tekan. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, pengadilan militer dibentuk untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dilakukan oleh anggota militer dengan mempertimbangkan konteks tentang hukum tanggung jawab mereka. Pun Dewan Juri yang terhormat, prinsip kesetaraan dihadapi hukum bagi prajurit sebenarnya menuntut standar lebih tinggi karena mereka harus mempertahankan disiplin dan integritas yang ketat sebagai bagian dari tugas negara. Peradilan militer menjadi instrumen yang tepat untuk menegakkan prinsip ini karena memahami bentuk konteks militer dan dapat memberikan sanksi yang sesuai tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional. Jika seluruh perkara HAM dapat direpresentasikan pengadilan umum, Dewan Juri yang terhormat, maka kewenangan peradilan militer akan melemah yang berpotensi menimbulkan dualisme hukum, mengganggu disiplin serta fungsi internal militer. Dan jika seluruh kasus pelanggaran HAM berat oleh militer diproses di pengadilan HAM, ada risiko bahwa hakim dan jaksa berlatar belakang sipil tidak memahami sepenuhnya situasi dan tekanan yang dihadapi prajurit. Hal ini dapat berujung pada putusan yang tidak profesional dan mengabaikan hak-hak terdakwa untuk dinilai secara adil berdasarkan standar dan kode etik profesi mereka. Dewan Juri yang terhormat merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer secara tegas memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk tindak pidana berat, kecuali diatur lain secara khusus. Kemudian, Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga menegaskan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan hukum pidana umum yang dilakukan di lingkaran dinas militer. Kemudian, berkaca pada Amerika Serikat, kasus pelanggaran HAM berat oleh personel militer diadili di pengadilan militer dengan pengawasan ketat dan melibatkan sipil media. Dan masyarakat kemudian pada kasus Abu Ghraib Irak yang menghasilkan hukuman berat bagi pelaku utama setelah proses peradilan militer yang terbuka dan transparan. Maka dengan ini, saya memiliki mekanisme yaitu ada melakukan reformasi sistem peradilan militer agar lebih terbuka, akuntabel, dan diawasi dalam lembaga eksternal. Reformasi ini bisa berupa perlibatan unsur sipil dalam proses persidangan, pengawasan oleh Komnas HAM atau lembaga independen lain, serta publikasi hasil persidangan untuk memastikan akuntabilitas. Dengan demikian, pengadilan militer tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum di lingkaran militer tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan HAM. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada ujung perdebatan hari ini. Saya Insulani selaku pembicara 3 akan menyampaikan proses statement dari pandangan pihak pro dan kontra. Dewan Juri yang terhormat, tim pro datang dengan 2 poin argumentasi. Yang pertama, dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Tim pro menggagaskan bahwa menyerahkan kasus pelanggaran HAM berat ke pengadilan militer bertentangan dengan sistem hukum dan dapat menyebabkan impunitas. Karena pelanggaran HAM berat memerlukan mekanisme peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Pengadilan militer hanya memiliki yurisdiksi untuk pelanggaran hukum militer dan tidak dapat menangani pelanggaran HAM berat. Yang kedua, ketimpangan dan konflik kepentingan. Tim pro menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengamanatkan bahwa pelanggaran HAM berat harus diadili oleh pengadilan HAM bukan pengadilan militer.
Tim Pro juga membawa solusi, yakni pemerintah harus memperkuat sistem peradilan HAM sebagai satu-satunya lembaga yudisial untuk pelanggaran HAM berat, memperjelas aturan yurisdiksi, memastikan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan, serta menjamin hak-hak korban. Berpindah pada tim kontra Dewan Juri yang terhormat, tim kontra pun datang dengan 2 poin argumentasi utama, yaitu yang pertama, kepastian hukum dan melindungi hak terdakwa dalam konteks operasi militer. Tim kontra berpendapat bahwa jika seluruh kasus pelanggaran HAM berat oleh militer diproses di pengadilan HAM, ada risiko bahwa hakim dan jaksa yang berlatar belakang sipil tidak memahami sekutunya situasi dan tekanan yang dihadapi prajurit. Mengingat tugas anggota militer seringkali melibatkan pengambilan keputusan cepat dan situasi yang penuh tekanan. Yang kedua, dualisme peradilan. Tim Pro menggagaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi prajurit, menuntut standar yang lebih tinggi, mengingat mereka harus menjaga disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas negara. Peradilan militer dianggap sebagai instrumen yang tepat untuk menegakkan prinsip ini, karena memahami konteks militer dan dapat memberikan sanksi yang sesuai tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional. Jika pelanggaran HAM berat diserahkan ke pengadilan umum, kewenangan peradilan militer akan melemah dan berpotensi menimbulkan dualisme hukum. Tim kontra juga memberikan solusi, yaitu melakukan reformasi sistem peradilan militer agar lebih terbuka, akuntabel, dan diawasi oleh lembaga eksternal. Dengan demikian, pengadilan militer tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum di lingkungan militer. Namun, Dewan Juri yang terhormat, terlepas dari itu semua, perdebatan bukanlah tentang menang dan kalah, namun tentang menemukan pencerahan dan solusi atas suatu permasalahan dengannya. Kedua rekan saya, baik dari pembicara tim pro dan kontra, berhasil menghadirkan perdebatan yang komprehensif dan menghadirkan paradigma baru mengenai isu anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili dengan pengadilan HAM, bukan peradilan militer. Dengan pencerahan yang berhasil diberikan, sudah seharusnya bisa mengadili manfaat bagi kita semua dalam memahami mosi kali ini. Sekian, terima kasih.